Perang di Ukraina ditandai oleh fakta bahwa baik Rusia maupun Ukraina memiliki beberapa sistem senjata paling canggih yang pernah diciptakan. Medan perang dipenuhi oleh drone-drone mutakhir, meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, jaringan pertahanan udara yang canggih, dan amunisi berpemandu presisi. Itu mewakili puluhan tahun inovasi militer dari Uni Soviet maupun NATO. Namun, ketika berbicara tentang efektivitas nyata di medan perang, salah satu alat paling andal di kedua pihak adalah sesuatu yang begitu sederhana hingga sudah ada sejak Perang Dunia II Kudung. Kami sedang membicarakan umpan atau senjata palsu yang dirancang untuk menyesatkan pasukan musuh. Umpan tiup memainkan peran yang semakin besar dalam strategi pertahanan Ukraina. Seperti yang akan Anda lihat, mereka bisa membuat Rusia rugi jutaan dolar tiap bulan hanya karena amunisi terbuang. Konsep umpan yang digunakan orang Ukraina sangat sederhana. Bahkan jenderal sebelum Perang Dunia II pun pasti mengenalnya. Pada 2025 umpan-umpan ini terbukti seefektif kecerdasan buatan dan sistem otonom yang digunakan Rusia untuk mengatasi masalah itu. Sedikit sejarah tentang umpan untuk Anda. Pada tahun 1994, selama Operasi Fortitude, Sekutu menggunakan tank tiup dan pesawat palsu untuk mengecoh Nazi Jerman agar salah menempatkan pasukannya. Sebelum invasi D-Day, yang disebut tentara hantu, digunakan di lebih dari 20 medan perang berbeda dalam Perang Dunia II untuk menambah jumlah pasukan sekutu secara artifisial untuk memaksa Jerman berpikir ulang tentang rencana mereka. Saat itu, umpan berhasil karena mereka hanya perlu mengecoh pengamat darat dan pesawat pengintai dari jarak cukup jauh. Namun, dengan teknologi drone yang memudahkan menemukan target dari udara, Anda mungkin mengira umpan akan menjadi usang. Visibilitas tinggi seharusnya memudahkan pembedaan, bukan? Ternyata, drone modern justru membuat umpan menjadi lebih efektif, bukan sebaliknya. Dan disinilah letak kecerdikan Ukraina. Orang yang bertanggung jawab atas persenjataan tipuan tiup Ukraina saat ini bernama Viktor Talinov. Dia tidak memulai kariernya di industri pertahanan. Keahliannya adalah peralatan olahraga tiup, balon udara panas, dan bahkan istana balon untuk anak-anak. Namun, keahlian tersebut dapat diterapkan untuk membuat replika yang cukup baik dari era akhir Soviet. Peralatan ini digunakan tak hanya oleh pasukan Ukraina, tetapi juga Inggris dan Amerika Serikat saat pelatihan dan perencanaan operasi. Jadi, mengapa umpan-umpan ini begitu penting? Pertama, kita harus membahas masalah besar, yaitu ketersediaan. Meskipun Ukraina masih memiliki persediaan senjata era Soviet yang cukup banyak, peninggalan saat masih menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum terpecah, tank-tanknya perlahan-lahan mulai berkurang karena upaya perang. Meskipun pasukan Ukraina jelas lebih memilih tank sungguhan untuk operasi ofensif atau menembaki musuh yang datang, kondisi medan perang saat ini juga mendukung pilihan lain, target yang layak. Karena peperangan drone yang sangat intens, tank telah menjadi target yang sangat menonjol bagi kawanan drone. Jadi, jika tidak bisa mengganti tank dengan yang baru dari pabrik, Ukraina bisa memakai tank palsu untuk memancing drone musuh melakukan serangan yang sia-sia, sehingga lokasi drone terungkap dan mereka butuh dukungan logistik. Aspek ekonomi langkah ini sangat membantu. Meskipun tidak ada data pasti tentang berapa biaya setiap umpan, sebagian besar perkiraan menempatkan harganya di kisaran angka ribuan dolar, artinya sekitar 1.000 dolar. Bandingkan itu dengan M1 Abrams asli, yang harganya sekitar 9 hingga 13 juta dolar untuk versi ekspor modern. Sistem peluncur roket ganda M270 atau HIMARS yang terkenal, keduanya berharga beberapa juta dolar untuk peluncurnya, jika dibandingkan dengan menggunakan umpan tiup daripada tank sungguhan. Ukraina memberi kesan seolah memiliki anggaran dan kemampuan ancaman lebih besar di garis depan vital, memaksa Rusia mengerahkan sumber dayanya. Dan Rusia terpancing. Media berita berulang kali merilis rekaman drone yang mereka klaim sebagai keberhasilan besar di medan perang. Video demi video memperlihatkan mereka menyerang senjata Ukraina bernilai tinggi, padahal beberapa keberhasilan itu sebenarnya tidak nyata. Itu adalah umpan tiup, dan kami tahu ini karena cara Rusia merekamnya dan menampilkannya sebagai kemenangan.
Presisi dan pola kerusakan yang tampak juga terlalu sempurna. Rusia bahkan menyadari bahwa mereka telah menyerang umpan di suatu titik. Propaganda lebih diutamakan daripada pelaporan realistis untuk menyebarkan berita palsu ke masyarakat luas. Sementara itu, senjata Ukraina yang sebenarnya berada di tempat lain sepenuhnya aman dan siap untuk melanjutkan operasi mereka. Umpan ini berhasil karena ketidakpastian. Meski operator drone Rusia curiga melihat sesuatu yang palsu, keraguan itu sendiri jadi senjata. Menurut Talinov, keraguan memperlambat pengambilan keputusan dan mengganggu tempo operasional. Operator drone Rusia harus bertanya, apakah ini umpan atau bukan? Haruskah saya menembaknya? Haruskah saya meminta serangan udara? Atau haruskah saya lanjut dan mencari target yang lebih baik? Setiap detik yang dihabiskan untuk berpikir adalah detik yang terbuang. Operator itu tidak mengintai atau merencanakan serangan. Dan ketika Anda mengordinasikan operasi militer di sepanjang ratusan kilometer garis depan, detik-detik itu akan menjadi jam, dan jam-jam itu akan menjadi hilangnya momentum. Ukraina membuat efek ini semakin kuat dengan terus-menerus memindahkan umpan ke lokasi baru. Mereka memindahkannya persis seperti mereka memindahkan senjata aslinya. Ini hanya memperkuat ilusi tersebut. Analis intelijen Rusia melihat pergerakan. Mereka melihat sesuatu yang tampaknya merupakan reposisi taktis yang nyata. Mereka mulai percaya bahwa mereka sedang melacak target nyata, padahal selama ini mereka hanya mengikuti umpan di medan perang. Sebagian besar sistem tiup ini dapat dikerahkan dalam hitungan menit, yang meminimalkan waktu personel Ukraina terpapar bahaya. Tapi itu juga berarti bahwa mereka dapat dipindahkan dengan cepat, yang semakin mempersulit Rusia dalam menentukan target. Rekayasa di balik umpan-umpan ini juga ternyata sangat canggih. Banyak umpan ini memiliki sumber panas bawaan yang memancarkan tanda inframerah, sehingga tampak seperti kendaraan asli saat dilihat dengan pencitraan termal atau teropong bidik. Jadi, operator drone yang memeriksa target dengan sensor termal akan melihat semacam tanda panas. Itu mirip dengan apa yang dihasilkan oleh mesin tank sungguhan. Dikombinasikan dengan tampilan visual, serta stres dan urgensi yang melekat dalam operasi drone, mudah membayangkan bagaimana operator bisa tertipu. Lagi pula, jika itu terlihat seperti tank dan berperilaku seperti tank, kenapa itu bukan tank? Iterasi berikutnya melangkah lebih jauh. Insinyur Ukraina dilaporkan sedang berupaya memasang generator asap yang dirancang untuk meniru asap knalpot, mesin dan komponen elektronik yang mampu memancarkan sinyal radio atau radar palsu. Umpan itu bahkan akan tampak seperti benda aslinya bagi sistem radar. Pada titik itu, membedakannya dari senjata asli akan mengharuskan kita mendekatinya dari jarak dekat. Dan itu adalah sesuatu yang enggan dilakukan oleh pasukan Rusia, dan pasukan Ukraina tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Harus diakui, mereka juga telah menggunakan pendekatan serupa, karena tidak ada yang benar-benar rahasia dari konsep tersebut. Mereka telah menempatkan jet tempur tiup di lapangan udara utara dan tank T-72 palsu di Ukraina. Tetapi analis barat umumnya menganggap versi Rusia kurang meyakinkan. Mereka kurang dalam perhatian terhadap detail, kecanggihan rekayasa, dan komitmen penuh terhadap penipuan seperti yang dilakukan Ukraina. Ini contoh lain bagaimana Ukraina berinovasi melampaui kekuatan militer yang lebih besar. Namun, kejeniusan sebenarnya dari strategi umpan Ukraina bukan hanya pada umpannya sendiri, tetapi pada bagaimana strategi tersebut menjadi bagian dari ekosistem solusi berteknologi rendah yang secara sistematis menguras sumber daya militer Rusia. Umpan memang efektif, namun itu hanya salah satu bagian dari perangkat yang lebih besar yang dikembangkan pasukan Ukraina untuk menahan serangan drone. Ambil contoh jaring ikan. Di sepanjang garis depan, pasukan Ukraina telah memasang jaring ikan untuk menangkap dan melumpuhkan drone yang masuk. Ini terdengar seperti sesuatu dari sketsa komedi, tapi terhadap jenis drone tertentu, cara ini sangat efektif. Drone serat optik sangat terdampak oleh langkah pertahanan ini. Drone ini memiliki gulungan kabel yang perlahan terurai saat terbang. Anda tidak bisa mengacaukan atau memalsukan sinyalnya karena sinyal langsung diberikan ke drone. Namun, jaring ikan membuat drone tersangkut atau kabelnya terputus, sehingga drone tidak bisa digunakan lagi. Bahkan drone lain kini menjadi alat berguna
untuk melawan serbuan terus-menerus. Orang-orang Ukraina telah mengembangkan drone FPV sederhana yang dapat memotong serat optik, tetapi mereka juga telah menciptakan drone yang dilengkapi dengan senapan kecil yang sudah terisi. Drone itu digunakan secara harfiah untuk menembak jatuh drone lawan dari langit, lalu ada juga solusi yang biayanya hampir tidak ada, namun bisa sangat efektif. Senjata ringan dan tembakan senapan mesin. Prajurit di kedua pihak menggunakan senapan dan senapan mesin untuk menembak jatuh drone dari langit. Ini memang kurang andal, tapi nyaris tanpa infrastruktur, tidak butuh sistem mahal, dan cukup keterampilan prajurit yang ada. Versi yang lebih rumit dari logika itu adalah deretan senapan yang disinkronkan, pada dasarnya sistem rakitan darurat, di mana beberapa senapan menembak secara bersamaan ke satu target. Rusia telah mengerahkan kendaraan yang dirancang khusus sebagai platform senjata anti-drone bergerak, dengan memasang beberapa senjata otomatis di atas sasis dengan sistem anti-drone khusus. Kendaraan ini tidak secanggih apa yang sedang dikembangkan oleh militer barat, tetapi fungsional dan sudah bisa dikerahkan sekarang. Beberapa solusi kreatif melibatkan penangkalan lapis baja. Ukraina dan Rusia sama-sama melapisi serta menambah lapisan baja pada tank mereka. Awalnya berupa lembaran logam sederhana, lalu berkembang menjadi kawat dan pipa. Itu mencegah drone bermanuver ke dalam tank dan mengirimkan muatan peledaknya sejak awal. Dan kemudian ada mungkin langkah yang paling absurd. Pasukan Ukraina melihat pembom strategis Rusia yang ditutupi dengan ban bekas sebagai pelindung improvisasi terhadap drone. Ketika itu tidak berhasil, Rusia akhirnya melukis ban di pesawatnya. Mereka mengakui kekalahan begitu total, sehingga mereka bahkan tidak repot-repot lagi menggunakan ban sungguhan, hanya memakai cat saja. Tapi bahkan itu pun secara paradoks bisa efektif melawan sistem modern. Tapi sebelum kami jelaskan, kenapa kamu tahu itu? The Military Show membuat video baru setiap hari untuk memberikanmu wawasan terbaik dan paling komprehensif tentang dunia geopolitik dan perlengkapan militer yang menarik. Jadi, tekan tombol subscribe dan tetap selangkah lebih maju. Masalah utama dikotomi antara penggunaan umpan dan cat atau sistem berteknologi rendah lain adalah semuanya dirancang untuk menipu dua aspek pemantauan yang sangat berbeda. Di satu sisi, Anda memiliki operator manusia, orang yang mengarahkan drone FPV biasa Anda untuk melakukan serangan pada jarak dekat. Sistem umpan tampak nyata dan berhasil menipu operator, sehingga mengira melihat benda asli. Jika tidak, kita kembali pada keraguan sebelumnya yang menambah waktu dan energi operasional untuk memastikan apakah itu umpan. Untuk mencegah pemborosan amunisi berharga atau bahkan seluruh drone pada target yang ternyata tidak berbahaya. Di sisi lain, ada sudut pandang komputer. Sistem panduan visual dan pembelajaran mesin melacak target berdasarkan anggapan awal tentang seperti apa bentuk mereka. Umpan yang mirip aslinya ditandai sistem sebagai target dan mendorong operator memeriksanya. Tapi menggunakan kamuflase atau sesuatu yang tidak biasa seperti ban yang dicat di pesawat atau menutupi tank justru melakukan hal sebaliknya. Dengan memecah siluet kendaraan yang biasa. Sistem yang hanya mengandalkan pemrosesan visual mesin bisa saja sepenuhnya melewatkannya. Satu-satunya cara menentukan target layak adalah dengan mata manusia untuk memastikan mana yang nyata dan tidak. Sistem berteknologi rendah berhasil karena membuang waktu, uang, dan sumber daya, memaksa kedua pihak mengerahkan lebih banyak sumber daya demi tujuan tersebut. Dan itulah mengapa beberapa solusi paling efektif melawan drone biasanya murah dan sederhana. Seluruh struktur ekonomi dari perang telah benar-benar terbalik dari apa yang biasa kita lihat di pergantian abad. Sebuah drone berpemandu presisi atau rudal pencegat mungkin berharga beberapa juta dolar. Sebuah umpan tiup hanya berharga ribuan. Saat Anda menghadapi kawanan drone, seharga 1.000 hingga 10.000 dolar per unit solusi teknologi tinggi yang mahal jadi terasa tidak masuk akal dibanding alternatif teknologi rendah. Mengapa berinvestasi pada sistem laser seharga 100.000 dolar atau rudal pertahanan udara bernilai jutaan dolar jika beberapa umpan tiup dan jaring ikan bisa memberikan efek serupa dengan biaya yang jauh lebih murah? Karena itu,
Amerika Serikat terus mengembangkan senjata gelombang mikro yang mampu mematikan drone dari jarak jauh dengan mengacaukan sistem internalnya. Secara teori, meski alatnya bernilai jutaan, alat ini hanya butuh listrik sebagai tenaga dan tanpa amunisi. Cukup dinyalakan lalu diarahkan ke drone. Namun, tanpa sistem berteknologi tinggi yang masih uji coba dan mungkin belum digunakan selama bertahun-tahun, Ukraina membutuhkan opsi pertahanan sekarang, dan opsi tersebut harus dibuat dari bahan-bahan yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah diganti. Itulah sebabnya umpan tiup menjadi solusi yang sangat efektif. Umpan ini murah, andal, dan tersedia dalam jumlah yang sangat banyak sehingga menjadi sumber daya tersendiri. Tentu saja, prinsip ekonomi di balik perang drone juga berlaku sebaliknya. Ukraina dan Rusia sama-sama memakai drone ofensif untuk melemahkan ekonomi dan industri lawan. Drone umpan lebih murah dan mudah dibuat dibanding peralatan militer konvensional. Kurangnya sistem pertahanan canggih membuat mereka jadi ancaman terus-menerus bagi instalasi militer tak hanya di garis depan, tapi juga ratusan mil jauhnya. Dan dalam skala sebesar ini, Ukraina tampaknya telah memimpin. Mereka telah mengembangkan drone yang dapat menyerang ratusan mil ke dalam wilayah Rusia, menghancurkan gudang amunisi, serta infrastruktur gas dan energi seperti kilang minyak. Statistik dari akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa operasi drone telah menyebabkan penurunan 18% dalam kemampuan pengolahan minyak Rusia, mengingat Rusia secara historis sangat bergantung pada pengolahan dan ekspor gas serta minyak untuk menyumbang 40% pendapatan pemerintahnya. Mengurangi hampir 1/5 adalah pukulan besar bagi kemampuan Rusia mendanai perang sejak awal. Rusia sudah kewalahan menanggung semua kerugian yang mereka alami. Sebuah laporan CSIS memperkirakan bahwa Rusia telah menderita sekitar 1,2 juta korban di Ukraina, termasuk hingga 325.000 kematian tentara antara Februari 2022 dan Desember 2025. Ini menciptakan tren naik, di mana tiap tahun kemungkinan lebih mematikan dari sebelumnya. Tentu saja ada masalah lain, yaitu Rusia tidak lagi memiliki sebanyak dulu orang yang bisa direkrut untuk digunakan dalam perang. Awal 2025 menjadi catatan penting, karena Rusia gagal melatih cukup tentara untuk menutupi jumlah korban yang meningkat. Masalah kekurangan personel menjadi sangat parah, sehingga Rusia secara resmi memulai wajib militer sepanjang tahun pada Januari 2026. Undang-undang baru ini menyulitkan wajib militer menghindari rekrutmen atau meninggalkan negara sebelum mendaftar bertugas. Ini bisa menjelaskan kenapa angka-angka stagnan di mana-mana dan sebagian besar kemenangan di perang tahun 2025 hanya menyebut sebidang tanah sempit atau beberapa desa. Rusia kekurangan personel di garis depan untuk membuat kemajuan signifikan. Jika ini berlanjut, kita mungkin akan melihat hal serupa di 2026 dengan tingkat korban yang stabil atau bahkan menurun. Semakin sedikit tentara yang terancam dalam perang dan operasi drone hanya memperburuk hal ini, semakin umum penggunaan drone, semakin sedikit orang yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Perang di Ukraina melibatkan puluhan drone dari kedua pihak yang berupaya merebut wilayah dengan menekan titik lemah. Garis depan sepanjang 800 mil di seluruh Ukraina praktis jarang dijaga. Sederhananya, karena sebagian besar peperangan dilakukan oleh sistem semi-otomatis yang saling berhadapan, di mana peralatan militer tradisional digunakan sebagai sasaran latihan. Jadi inilah konteks di mana strategi umpan Ukraina menjadi sangat brilian. Ini bukan sekadar tipuan taktis, tetapi bagian dari kampanye yang lebih besar berupa pengurasan ekonomi. Setiap kali Rusia menembak ke arah umpan, mereka memilih untuk tidak menembak ke sasaran yang nyata. Mereka menghabiskan amunisi yang butuh berbulan-bulan untuk diganti di pabrik, memakai bahan bakar yang sudah menipis, dan membebani operator drone serta pusat komando yang kewalahan. Dampak kumulatifnya adalah mesin militer Rusia perlahan-lahan lumpuh dari dalam. Ukraina tidak memenangkan perang ini melalui superioritas militer semata. Ukraina menang karena lebih cerdas, lebih cepat,
dan lebih mudah beradaptasi dibandingkan lawannya. Rusia memiliki kekuatan militer, perlengkapan, personel, dan kapasitas industri lebih besar saat perang dimulai, namun fleksibilitasnya jauh lebih rendah. 3,5 tahun kemudian, keunggulan-keunggulan itu telah terkikis secara sistematis oleh inovasi Ukraina, dukungan Barat, dan krisis internal Rusia sendiri. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat krusial tentang masa depan peperangan itu sendiri. Apa yang terjadi ketika AI dan senjata otonom beradu? Dengan pelajaran baru yang diajarkan Ukraina ke dunia. Kedua belah pihak sedang mengembangkan sistem penargetan berbasis AI. Tetapi kedua belah pihak juga menggunakan jaring ikan dan umpan. Dan jaring ikan serta karet tampaknya lebih sering menang dibandingkan sistem AI. Bukan karena teknologi tidak penting, tetapi jika terlalu mengandalkannya, sistem berteknologi rendah justru bisa menjadi lebih efektif dari segi biaya. Hal ini terutama berlaku untuk kawanan drone otonom. Jika sebuah kawanan diprogram untuk menargetkan jejak atau profil tertentu, dan jejak tersebut sengaja dipalsukan di seluruh medan perang, kawanan tersebut menjadi kurang efektif dalam menjalankan misinya. Akhirnya, situasinya sama seperti sekarang. Sistem mahal menyerang umpan murah, sementara target utama lolos. Keberhasilan Ukraina dengan solusi berteknologi rendah di era persenjataan berteknologi tinggi menunjukkan sesuatu yang mendalam tentang sifat konflik abad ke-21. Ini bukan soal siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi siapa yang bisa menerapkannya dengan lebih efektif, lebih murah, dan lebih cepat daripada lawannya. Ketika Rusia menyadari situasi, semuanya sudah terlambat. Mereka telah menghabiskan miliaran rubel untuk amunisi untuk target yang tidak nyata. Mereka telah membuang waktu operator drone berjam-jam mengejar petunjuk palsu, menciptakan celah strategis dalam pertahanan yang tak punya sumber daya untuk menutupinya. Senjata berusia 100 tahun yang dipadukan dengan logistik modern dan produksi terdistribusi kini menjadi masalah strategis serius bagi Rusia. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin melihat bagaimana Ukraina berhasil terus memproduksi drone, silakan tonton video ini. Dan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang konflik Rusia-Ukraina serta semua hal terkait geopolitik global, berlanggananlah ke The Military Show untuk video harian.